www.doktergoriau.com. Hari ini kita ada di ruangan Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak, Bapak Budi Yuwono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kebetulan tema kita hari ini adalah terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyakit menular dan tindakan hukum serta sanksinya. Ini juga ada kaitannya dengan COVID. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan bincang langsung dengan Pak Budi. Saat ini di Riau ini baru Siak yang punya Perda penanganan COVID ya, Pak ya. Dan sejak disahkan beberapa waktu lalu itu katanya sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Itu tujuannya agar masyarakat tidak kaget pada saat diterapkan nanti kan. Bisa nggak Pak ceritakan atau jelaskan apa yang mendasari Pemkab Siak untuk membuat perda ini lebih awal gitu, karena kabupaten kota lainnya itu belum ada. Ya, terima kasih ya. Jadi ide untuk menyusun peraturan daerah terkait dengan penyakit menular, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan COVID, itu berawal dari mulainya kita memasuki era kehidupan baru. Jadi sekitar bulan Mei, bulan Juni itu pemerintah pusat menetapkan era kehidupan baru, ya, di mana di dalam era kehidupan baru itu pemerintah pusat memberikan gambaran bahwa memang kita tidak bisa serta-merta menghilangkan COVID dari bumi ini, dari dunia ini, dari kehidupan kita. Alhasil yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak tertular. Nah, memang sebaiknya itu kita menjaga diri tidak tertular itu dimulai dari kesadaran daripada masyarakat kita. Namun kita mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kita agak sedikit kurang, ya, sehingga perlu dibuat aturan, sehingga masyarakat bisa mengikuti ataupun menerapkan, menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan new normal ini, di mana hidup berdampingan bersama COVID. Di mana pada saat itu yang diminta oleh pemerintah adalah kita selalu menggunakan masker, kita selalu cuci tangan, kita menjaga jarak, ya. Nah, jadi itu intinya. Jadi kehidupan baru itu adalah pola kehidupan kita sebagaimana biasa, tetapi kita disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tiga inilah yang harus kita lakukan. Nah, karena memang ini menjadi pola kehidupan kita ke depannya, maka pemerintah Kabupaten Siak berpikiran perlu membuat suatu aturan, sehingga masyarakat memang dengan sadar, dengan keinginan sendiri bersedia untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, ini yang perlu kita atur. Kita atur bahwa setiap saat masyarakat harus menggunakan masker. Nah, terus yang berikutnya, masyarakat juga harus selalu mencuci tangan, ya. Nah, terus juga selalu menjaga jarak. Kita atur apabila kita memiliki tempat usaha, maka yang kita layani adalah yang menggunakan masker. Sebelum masuk ke tempat kita, dia harus mencuci tangan. Berarti si pengusaha harus menyediakan tempat cuci tangan, ya. Nah, setelah itu apabila kita membuka restoran, maka di dalam restoran itu harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Karena di dalam sebuah restoran tentu kita membuka masker karena kita mau makan. Nah, maka untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di dalam restoran, caranya adalah menjaga jarak. Nah, ini yang kita atur di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 itu, ya. Nah, kita perlu mengatur sedemikian rupa sehingga petugas kita di lapangan di dalam
melaksanakan penerapan protokol COVID itu terkendali dan terukur. Nah, itulah awalnya kenapa kita berpikiran bahwa memang kita harus membuat peraturan daerah di dalam penanganan COVID ini. Karena tanpa ada peraturan daerah kita juga tidak memiliki panduan, acuan yang bisa kita lakukan di lapangan. Nanti kalau seandainya ada yang tidak berkenan, restorannya itu kita batasi kursinya, dia bisa mengajukan gugatan hukum. Ya kan, tapi kalau dengan ada perda kan ini memang yang harus kita terapkan. Nah, itulah supaya memang masyarakat kita benar-benar sadar dan mau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Makanya kita dari awal berpikiran untuk membuat suatu peraturan daerah. Jadi Pak, kira-kira berapa lama waktu sosialisasi ini dan mulai diterapkan ke masyarakat itu perda ini Pak? Memang di dalam sebuah perda itu aturan sosialisasinya itu 14 hari. Ya, nah kita memang sekarang sudah memasuki masa 14 hari dan kita sudah juga memasuki masa penerapan, ya. Cuman memang ada beberapa kendala. Salah satu kendalanya itu adalah proses ataupun SOP penegakan hukumnya, ya. Karena memang biasanya yang dilakukan tindakan ringan, ya. Jadi pelanggaran terhadap protokol COVID ini kita anggap sebagai tipiring, ya, tindak pidana ringan. Nah, itu biasanya sanksinya adalah denda. Ya, cuman kan bagaimana proses, bagaimana kita menerapkan denda ini yang perlu disusun SOP-nya. Nah, biasanya selama ini kan yang tipiring ini kan tilang, ya, tilang apabila kita mengendarai kendaraan tidak menggunakan helm, maka kita ditilang, maka yang ditahan adalah SIM kita gitu. Nah, terkait dengan ini tentu juga perlu kita buat mekanismenya. Nah, juga format tilangnya yang ada itu kan sekarang format tilang kalau kita berlalu lintas, format tilang terhadap pelaksanaan protokol COVID ini kan juga belum. Nah, jadi ada proses-proses supaya tidak melanggar KUHP, ya kan, maka ada belangko-belangko yang mesti kita siapkan. Nah, belangko-belangko ini kita komunikasikan dengan pengadilan. Nah, cuman karena memang beberapa hari belakangan ini pengadilan melakukan work from home karena ada salah satu karyawannya yang tertular COVID, ya, makanya ini agak molor, ya, agak molor untuk pelaksanaan. Nah, kita tentu setelah ini siap semua, kita harapkan kita akan melakukan secepatnya, ya, karena memang COVID ini masih panjang, COVID ini masih lama. Maka perlu memang penyesuaian hidup perilaku kita, ya, supaya kita tidak tertular gitu. Jadi bagaimana penerapan protokol COVID ya sebetulnya ini hampir sama bagaimana penerapan kita pakai helm. Nah, dulunya kan awal-awal masyarakat kan juga tidak mau pakai helm. Saya ingat tuh tahun 80-an masyarakat nggak mau pakai helm, mesti curi-curi, ya kan. Nah, terus bisa ditilang, ya, karena demikian juga lah nanti ini protokol COVID kita menggunakan masker, ya, itu nanti bisa ditilang. Ya. Pak, jadi kan ini untuk sanksinya itu kan ada denda ya Pak ya, maksimalnya itu 200.000. Ya. Jadi bagaimana anggota di lapangan menentukan nilai dendanya itu Pak? Misalnya apakah tidak mencuci tangan pada saat masuk ke toko dikenakan denda atau bagaimana, atau tidak memakai masker saja yang didenda gitu. Ya. Karena kan prokes itu kan mencuci tangan juga bagian dari prokes gitu. Nah, gimana itu Pak? Jadi yang setakat ini yang kita lihat secara fisik itu adalah masker. Maka kalau seandainya kita tidak pakai masker, kita bisa didenda. Ya, nanti itu di dalam pelaksanaannya di lapangan kerjasama antara Satpol PP, TNI, polisi, ya, terus kejaksaan sama pengadilan. Ya, jadi nanti yang menyidik, yang menangkap itu adalah Satpol PP. Satpol PP nanti menyerahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Nah, setelah itu nanti berapa besar denda itu diputuskan oleh pengadilan, gitu. Nah, yang akan kita lakukan setakat ini adalah penegakan penegakan langsung di lapangan, ya kan. Jadi operasi justisi. Nah, operasi justisi itu
ketiga komponen penegakan hukum tadi itu ada di lapangan, di dalam satu meja. Ya, memang nanti kalau untuk berkaitan dengan pengadilan, hakim itu nanti kita pakai web, pakai Zoom meeting, ya kan. Tetapi untuk penuntutan dan di penuntutannya itu kita menggunakan yang di lapangan. Jadi seseorang yang kedapatan tidak menggunakan masker itu akan di BAP oleh Satpol PP. Setelah itu Satpol PP menyerahkan kepada kejaksaan untuk dituntut, ya kan. Nah, untuk dituntut maka kejaksaan menyampaikan ke pengadilan. Nah, setelah pengadilan memutuskan dia didenda atau apa terkait dengan sanksi yang diterapkan, maka yang bersangkutan yang tidak menggunakan masker ini tadi, masyarakat yang tidak menggunakan masker ini melakukan pembayaran terhadap denda. Nah, jadi mungkin nantinya pada saat kita serahkan ke kejaksaan itu mungkin nanti KTP yang kita tahan. Iya. Nah, sampai nanti yang bersangkutan membayarkan dendanya. Setelah yang bersangkutan membayarkan denda ke kas daerah, apakah itu nanti bisa tunai dan atau juga bisa melalui ATM, ya dibayarkan, maka bukti pembayaran tadi diserahkan ke kejaksaan. Nah, nanti kejaksaan mengembalikan KTP yang bersangkutan. Begitu prosesnya. Jadi dendanya tadi itu kan disetorkan ke kas daerah, itu gunanya untuk apa, Pak, ke depannya? Nah, ini bisa juga kita pergunakan untuk penanganan COVID. Nah, sekarang ini kan pendapatan terkait dengan COVID kan juga tidak ada, karena memang COVID ini kan sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menanganinya, ya kan. Nah, memang jumlahnya cukup besar, ya kan. Nah, jadi nanti dari dana ini ya juga bisa dipakai untuk anggaran-anggaran pelaksanaan pembangunan daerah ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan. Ya, mungkin itu tadi sedikit wawancara kita terkait dengan Perda dan apa saja upaya yang sudah dilakukan Pemkab Siak terhadap penanganan COVID di Kabupaten Siak ini. Terakhir kita minta sedikit Pak Budi dari Satgas untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat tentang penerapan 4M yang sekarang ini tengah digalakan. Ya, terima kasih. Ya, berkaitan 4M, kalau memang masyarakat kita selalu ingat, alhamdulillah, ya. Tetapi paling tidak 3M. Mudah-mudahan kalau 3M ini selalu ingatlah, ya. Jadi kalau 4M itu kan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini 4M, ya kan. Ya, kalau nanti susah 4M, 3M aja selalu ingat, selalu laksanakan yang 3M ini, ya kan. Nah, makanya kepada masyarakat Kabupaten Siak, ya walaupun memang ada kecenderungan beberapa hari belakangan ini kasus kita menurun dan ada tingkat kesembuhan yang tinggi, kami mengingatkan kepada kita semua, kita jangan menganggap sepele virus ini, karena virus ini tetap ada di lingkungan kita, dia tetap ada bersama kita, ya di sekitar kita. Ya, dan kita tentu perlu hati-hati dan selalu waspada, karena apabila kita tertular lebih lagi kita memiliki penyakit bawaan, maka proses daripada kerusakan organ-organ tubuh kita itu menjadi semakin cepat. Jadi kalau seandainya kita lambat menanganinya, dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu kami mengimbau kepada kita semua, masyarakat Kabupaten Siak yang kami cintai, ya tetap selalu menggunakan masker dengan kesadaran penuh. Ya, jangan kalau ada petugas baru menggunakan masker, setelah itu kalau tidak ada petugas tidak menggunakan masker, ya selalu mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, insya Allah dengan kita menerapkan ini kita bisa terhindar dari COVID. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.